Kafuku udah mulai CS sama si Misaki ya, kan ngerokok. Ke atas gini. Nah, itu tuh ke atas biar asapnya nggak di mobil. Harusnya mulutnya yang di luar biar asapnya nggak di mobil ya, tolong. Ini aku suka nggak ngerti sama orang yang ngerokok di mobil. Iya, terus dibuka kacanya terus dan asapnya. terus rokoknya dikeluarin biar asapnya keluar. Ya mulutnya kan di dalam. Karena aku pakai baju Doraemon, udah tau kan? Aku mau bahas film apa? Enggak. Doraemon berasal dari mana? Dari Jepang. Iya, betul sekali ya. Itu adalah clue yang walaupun nggak nyambung tapi bisa lah ya. Jadi kita mau ngomongin film Jepang yang masuk nominasi Best Picture Oscar. Drive My Car. Bener banget ya. Film ini udah bisa kalian tonton sebenarnya di Klik Film ya. Iya. Dengan durasi yang spektakuler, 174 menit kalau nggak salah. AKA 3 jam. Ini film sutradara Ryusuke Hamaguchi. Yang aku tahu dia adalah sutradara yang emang doyan bikin film panjang-panjang durasinya. Yang jelas Drive My Car kayaknya biasa aja sih buat dia gitu ya, 3 jam. Oke. Tapi ini kan dari film pendek harusnya. Iya, cerpen sih lebih tepatnya. Oh, cerpen. Adaptasi dari cerita pendeknya Haruki Murakami. Iya. Yang katanya cuma berapa halaman gitu ya. Bisa jadi 3 jam. Ini imajinasi si Ryusuke Hamaguchi ada ngomongin tentang seorang aktor ya, atau sutradara juga di teater gitu, namanya Kafuku. Ya, dia ceritanya udah jadi duda ya, karena istrinya meninggal 2 tahun lalu gitu. Dan dia sekarang punya kerjaan ya untuk produksi teater di kota Hiroshima ya. Iya. Dan dia sama IO-nya di sana dikasih sopir gitu ya. Buat nganter-nganter dia lah. Dan dia emang requestnya tempat tinggalnya yang jauh ya, sejaman gitu lah ya. Nyusahin ya, Bo. Seniman, wajar. Enggak, alasannya kan juga karena dia menghafal ini dialog. Iya, dialog di mobil. Iya, itu udah kebiasaan dia dari dulu gitu ya. Iya. Ketemulah sama satu sopir namanya Misaki ya, nggak salah, cewek ini gitu ya. Yang kelihatannya jutek banget, nggak jutek sih, kelihatannya ya tiis aja gitu. Iya. Ya sampai suatu hari ya hubungan mereka yang diem-dieman jadi terbangun gitu ya. Iya. Kalau yang menarik pertama banget adalah opening scene-nya, boy. Kita kira filmnya udah mulai, ya udah mulai sih. Udah mulai sih. Tapi itu baru prolog. Iya. Prolognya aja kayak 1 episode series. 40 menit coy, kurang lebih 40 menit baru deh. Nama-nama keluar lah. Jadi ini dari tadi. Iya, kita sampai, oh ini baru mulai ya. Itu menarik pertama ya. Dahsyat Gila sekali ya. Ini bukan main. Dia emang jadi ceritanya runut ya. Iya. Ya kan? Benar kan? Iya. Jadi kan kalau premis kan kita lihatnya dia adalah duda yang kehilangan istrinya 2 tahun lalu. Jadi diceritain gitu. Iya. 2 tahun lalu itu di prolog yang sepanjang itu gitu. Masih ada istrinya. Yang masih ada istrinya gitu. Jadi oke lah, bagus lah, nggak flashback maksud aku gitu, nggak usah kayak gitu. Kafuku ya, Kafuku itu sebenarnya misterius nggak sih kalau bisa dibilang ya? Iya. Dari awal kan kita dibilang dia pekerjaannya seperti itu lah ya. Tapi ketika ada tragedi dia memergoki istrinya, dia kayak tiis aja. Iya, kalau orang normal aku rasa nggak gitu. Seperti itu kali ya. Banget ya, itu di situ kayak bingung gitu di pikiran dia apa. Soalnya setelah kejadian itu dia kayak biasa aja. Bikin mikir sih sebenarnya, kok gini gitu. Terus selain dia ya karakter supir lah pasti ya. Iya, benar-benar. Itu kayak nih orang diem nyimpen apa gitu sih. Ternyata udah terungkap kenapa dia begitu. Segelap itu ternyata ya ada ceritanya. Di sini kan kita sering banget denger dialog. Tapi somehow kita dibikin kayak dialog yang diceritain istrinya itu, either yang waktu masih hidup ataupun yang di mobil, rekaman kaset gitu ya. Sebagian besar atau itu mirip, itu semua kejadian sama si Kafuku itu nggak sih? Iya, jadi kayak dia lagi nyeritain gitu apa yang kehidupannya terjadi. Kehidupannya sendiri gitu. Kayak cocok gitu loh, cuman kita jadi kayak, kok ini ya, kok gitu loh. Jadi kayak, lucu juga, menarik gitu. Banyak cerita-cerita yang ditulis istrinya itu kayak relate langsung ke apa yang terjadi sama si Kafuku ini gitu ya. Iya banget, lumayan bikin mikir dan menarik sebenarnya. Itu kayak treatment yang beda kali ya. Jadi kayak mungkin sutradaranya pengen ngeliatin kondisi situasi karakternya itu lewat dialog-dialog teater itu kali ya. Yang kayak berjalan paralel gitu sama kehidupan si karakternya gitu. Jadi kita nggak ngelihat secara langsung, tapi ya udah dijelasin aja lewat dialog-dialog dari teaternya gitu ya.
Makanya mungkin film ini panjang sih. Iya. Kata aku itu salah satunya sih ya. Iya sih. Pas waktu Takatsuki terakhir sama si Kafuku, itu yang dialog panjang banget itu loh. Iya itu. Kayak cuman ngobrol aja ganti-ganti angle-nya. Iya, udah gitu kayak mereka lagi di mobil yang udah malam gelap gitu, jadi yang latarnya cuma jalanan lampu-lampu dikit, terus mereka saling mencurahkan Hati. iya, cerita-cerita gitu, itu kayak gila juga. Selain dialog, itu juga dialog pas yang terakhir lah, yang di rumah roboh itu, yang supirnya sama itu juga tentang kematian orang yang kita cinta kan, kayak dia ceritain ibunya, yang satu ceritain istrinya, penyesalan, kehilangan, menerima gitu-gitu ya. Iya, jadi kayak hal-hal yang terpendam tuh ya di sini masih diliatin gitu sampai akhirnya klimaksnya ngobrol sama si Misaki itu di depan rumah yang longsor itu. Lu harus diomongin gitu semua, makanya di situ kayaknya Kafuku benar-benar emosional kayaknya di situ doang. Iya. Mukanya. Nah ya itu kan? baru nggak misterius di situ. Baru nggak kayak diem gitu ya. Di situ tuh baru tuh ada emosi gitu dari mukanya, jadi kayak benar-benar ya udah momennya di sini nih gitu. Akhirnya dia menyesal atau melanjutkan hidupnya. Mereka tuh melakukan perjalanan panjang kan ke kampungnya itu si Misaki. Iya, nah di situ yang menarik soalnya kayak dia ngelewatin tol, terus terowongan yang panjang gitu loh, terowongan yang panjang, terus naik ferry sama ini sih pas keluar tuh salju gitu, itu tuh bagus sih di situ. Iya, mobilnya harus ngider-ngider gitu ya. Kemana-mana di Kapan situ isi kali. bensinnya kata kamu? Ya itu. Aku tuh berharap ada satu adegan aja mereka di pom bensin. Nggak ada, dan ada di minimarket ya. Iya. Tapi mungkin di minimarketnya ada pom bensin. Iyalah. Selalu dah. Tapi maksud aku nggak lengkap kalau film perjalanan nggak mampir ke pom bensin gitu. Ya. Sebenarnya emang dibikin lambat sih film ini. Itu sih yang menjadi kekurangan ya. Udah mana durasinya lama, pace-nya lama, ngobrolnya lama ya. Jadi emang kayaknya didesain seperti itu gitu ya. Diutarakan tuh hampir semua lewat dialog gitu kan. Iya. Bahkan pas casting, audisi teater gitu ya, adegan latihannya pun ada gitu kayak satu scene penuh gitu ya, adegan latihan teaternya tuh diliatin penontonnya tuh selain nonton film ini nonton teaternya juga si Kafuku gitu ya. Jadi kayak kita kayak tahu ini teaternya mau muterin apa juga gitu ya, mau apa juga gitu. BTW kan di awal ada yang ngomong bahasa bahasa Indonesia Iya. Itu menarik juga ya. Iya. Di sini kan dia teaternya multi language gitu ya. Multi language, multi culture ya. Iya, multi culture. Jadi dialognya itu saut-sautannya beda bahasa, ada yang pakai bahasa isyarat, malah kan di terakhir gitu ya. Ya karena pace lambat ya makanya tadi aku bilang gitu. Lu mau men-treat film ini nonton sekali duduk atau dipisah-pisah gitu ya. Bahkan film 3 jam bisa jadi 5 jam loh kalau kata Rasni. Iya. Kalau yang pulang kerja gitu ya, lagi stamina kurang gitu ya. Wah, sudah lah, lupakan nonton ini. Iya, lupakan. Ingin mending nonton sepaneng, iya. The Eden Project ya. Nonton film Netflix aja dah yang menghibur gitu ya. Dan kalau ngomongin yang memorable juga kata aku ya emang yang paling memorable mungkin interaksi Kafuku sama Misaki ya, yang awalnya diem-dieman, ntar ngomong dikit, Misakinya sampai akhirnya ya udah gue duduknya di depan gitu ya. Nah, maksudnya itu menarik sih. Jadi tidak saling kenal, maksudnya kan stranger kan mereka gitu ya. Tapi ternyata ya punya apa namanya memendam perasaan yang sama kan, bukan perasaan satu sama lain, tapi kehilangan gitu. Jadi itu yang menyamakan gitu. Kalau aku sih memorable jelas waktu Kafuku sama Takatsuki ya yang ngobrol panjang gitu. Soalnya di situ juga ada dialog ngomong gini, si Oto istri gue kan itu berselingkuh berulang kali ngomong kayak gitu. Terus dia sering membawa orang untuk berhubungan seksual gitu, dibawa ke rumah. Terus si Takatsuki ngomong, buktinya apa? Emang lo punya buktinya? Terus dia bilang, ya buktinya gue sendiri, orang gue ngeliat gitu. Lo pernah ngomongin gak sama istri lo? Nah, terus si Kafuku ngomong, enggak, gue gak pernah ngomong karena gue takut kehilangan dia. Kalau dia tahu, gue tahu. Ya ampun, ada ya orang kayak gini. Ya mungkin itu lebih dari namanya cinta kali ya. Gak bisa. Aku tuh yang jadi pertanyaan ya buat aku ya, satu yang paling besar itu ada nggak orang saking cintanya membiarkan istrinya, kalau di sini ya maksudnya istrinya berhubungan seksual bolak-balik sama orang lain gitu. Dan yang
lebih gila lagi adalah ada nggak orang yang emang mencintai suaminya tapi dia berhubungan seksual bolak-balik sama orang lain gitu yang berbeda-beda ya. Kayak nggak ada deh. Aku nggak get gitu kalau ada yang kayak gitu. Ada sedikit backstory kan pas mereka kehilangan anak ya kan dulu. Mungkin nggak jadi sama lagi hidupnya gitu ya. Mungkin bagian dari grieving si istrinya kayak gitu kali. Tapi nggak bisa. Iya, tapi kan kita nggak tahu. Ya balik lagi sih. Mungkin gitu kalau ya. si suami bener cinta karena membiarkan mungkin ya. Tapi kalau istrinya bilang istrinya cinta sama suaminya, nggak mungkin lah dia. Si Kafuku juga harusnya bisa bertindak gitu ya. Makanya Tatsuki bilang, lu bilang nggak gitu kan. Makanya cerita yang ceweknya nyelinap ke rumah cowoknya juga kan di akhir ada orang mati di rumah tapi biasanya pas ketemu kayak biasa aja gitu. Itu dia banget itu. Jadi di momen itu tuh I don't know, ngajak refleksi gitu ya dia gitu ya. Iya benar. Ya lu pikirin lagi gitu. Gimana seharusnya anjir, apa yang harus lu lakukan gitu ya. Apakah Takatsuki salah satu yang ditiduri sama istrinya? Ya itu dia ya. Kalau kataku iya. Sikap Kafuku pas ketemu Takatsuki itu beda. Itu satu. Kedua, si Kafuku kan bilang istri saya selalu bercerita ketika selesai berhubungan seksual dia langsung nge-flow aja gitu cerita. Benar-benar. Tapi suka lupa gitu kan. Nah cerita tentang cewek yang menyelinap masuk itu kan nggak pernah habis. Ada abisnya. Tapi si ini tuh tahu berarti aku yakin dia lewat situ gitu. Jadi ya jangan nggak diceritain aja. Apa yang istri mau omongin sebelum dia meninggal itu juga tidak pernah terjawab sebenarnya. Iya sih, maksudnya mungkin ya bisa banyak hal ya. Bisa mungkin akhirnya istrinya pengen ngomong, lu kenapa sih nggak pernah ngomong langsung atau apa gitu kan, ya kan bisa aja gitu kan. Mungkin mau mengkonfrontasi si Kafuku kali ya. Atau ya dia emang mau bilang aja kalau gue selama ini seperti ini gitu kan sih. Ya udah kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi di sini tuh emang kita sama bingungnya seperti Kafuku sih sebenarnya ya kan sepanjang film, tapi di akhir ya udah lu harus merelakan guys. Gokil itu ya. Endingnya? Ya endingnya menurut juga. Kamu? Endingnya sih kataku kayaknya simbol aja ya. Kalau semua karakter di sini udah move on ya. Iya sih. Kalau aku juga mikirnya gitu. Terutama si Kafuku gitu ya. Misaki di sini kan naik mobilnya dia ya. Tapi kondisinya udah di Korea kan, dia bukan di Jepang lagi gitu. Pas ke supermarket ya. Jadi ya nggak tahu ya, ini mah aku nggak pernah baca juga cerita pendeknya kayak gimana gitu ya. Mungkin dengan Kafuku memberikan mobil itu ya tandanya ya udah gue udah melanjutkan hidup gitu ya. Karena kan selama ini dia dengerin suara istrinya di mobil itu gitu kan. Dia naik mobil itu suka sama istrinya gitu kan dulu. Jadi kayak banyak memori gitu. Bahkan kan adegan terakhir di teater itu kan yang si itu kan si yang nggak bisa ngomong, yang tunarungu itu kan kata-kata dialog terakhirnya kan gitu, lo harus maju lanjut kan hidup. Jadi kayak beberapa kali gitu kan. Orang hidup itu harus memikirin hidup, bukan mikirin orang mati. Nanti ada gilirannya lo mati, bener. Bener sih. Mungkin sama adegan ini ya, aku suka yang adegan Kafuku udah mulai CS sama si Misaki ya, kan ngerokok. Oh iya, yang gini ke atas. Maksudnya kan di awal nggak boleh ngerokok di mobil gue. Udah gitu. Sudah emang sebat itu cocok guys kalau udah CS gitu ya, ke atas gini. Itu tuh ke atas biar asapnya nggak di mobil. Harusnya mulutnya yang di luar biar asapnya nggak di mobil ya, tolong. Ini aku suka nggak ngerti sama orang yang ngerokok di mobil terus dibuka kacanya terus biar asapnya terus rokoknya dikeluarin biar asapnya keluar. Ya mulutnya kan di dalam. Asapnya di dalam dong. Tapi kan rokoknya harus di luar. Bodo amat. Jadi menurut kalian gimana yang suka ngerokok di mobil? Mending rokoknya yang di luar apa mulutnya di luar? Interaksi mereka soalnya jarang ya, maksudnya gitu. Itu interaksi yang kayaknya meaningful lah di situ gitu. Nggak usah banyak ngomong gitu. Iya benar. Action aja. Iya, action aja gitu. Nggak usah banyak bicara lah kalau lu emang beneran klop mah ya. Dan kalau kita ngomongin skornya untuk Drive My Car, sebenarnya sih ya film kayak gini tuh bukan film aku banget ya. Aku admit ini good movie gitu. Dan selesainya itu kayak bisa diomongin, ngerti gak sih? Kayak gitu bisa, ini apa ya gitu, terus kayak tadi layak kenapa berarti, kok gini? layak berarti masuk Oscar ya? Nggak tahu sih, aku nggak tahu. 7,8 per 10. Mantap sekali. Boleh ya. Karena seru, gini pas nontonnya effort ya, tapi diomonginnya enak gitu, ngerti sih? Iya benar. Dan emang kita nontonnya dalam kondisi yang
prime. Benar nggak Yang sih? bugar ya. Iya kan, itu faktor sih. Kalau aku 8 aja kali ya. Wih. Karena ya maksudnya ya secara production value kayak gitu mah nggak usah ditanya lagi ya. Tapi maksudnya secara cerita aku nanggap sih apa yang pengen disampaikan gitu ya. Walaupun mungkin emang durasinya panjang gitu, pace-nya lambat gitu ya. At least aku tahu gitu di akhir oh ini yang mau disampaikan gitu. Kan kadang ada film yang walaupun durasinya bentar tapi kita bingung ini sutradaranya mau ngomong apa gitu kan. Dan Maikar udah masuk Best Picture Oscar, sutradara terbaik juga. Terus Best International Film ini udah mirip Parasite sebenarnya. Kalau bisa menangin tiga-tiganya, gila ya. Walaupun agak sulit sih. Iya susah sih. Ya. Tapi sama ininya apa jejaknya kayak Parasite masuk di 3 kategori itu gitu. Kalau Parasite kan menang semua tuh. Kalau ini kayaknya mungkin bisa menang sih salah satu, tapi apakah ada kejutan di Oscar? I don't know. Tapi kalian kalau menonton film ini langsung aja ke Klik Film dan komen menurut kalian gimana filmnya ya. Dan ya udah seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Betul. Follow Instagram dan Twitter Snackrit. Beli kaosnya juga. Linknya ada di deskripsi. Dan ya udah dukung juga di Saweria ya untuk konten-konten original Snackrit selanjutnya. Ya. Dan ya udah kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.